Sehingga sekalian, ya tahun-tahun 80-an nih kejadiannya. Ada seorang artis yang biasa main film panas. Tahu film panas gak? Film masak depan kompor kan panas tuh. Film ada banjiran gitu kan, bukan kebanjiran, ada kebakaran gitu kan, panas deh. Nah itu dia salah satu dari pemain film yang berani beradegan-adegan panas gitu. Dia kayak auratnya kebuka-buka gitu. Di Mesir itu lebih berani teman-teman daripada di Indonesia. Dia kan negara tua ya, jadi memang semuanya tuh kayak udah lebih dulu gitu dari yang lain-lain, urusan kebaikan maupun keburukan ya. Jangan lupa walaupun Mesir itu adalah negerinya Nabi Musa, dia juga negerinya Fir'aun. Jadi ada satu artis nih ceritanya yang suka buka-bukaan gitu tampilannya. Satu waktu perfilman itu bikin film tentang Robi'atul Adawiyah. Akhirnya mereka kemudian buka casting ya, siapa nih yang bisa meranin Robi'ah Adawiyah. Mereka diskusi-diskusi, akhirnya beberapa kayak produser sutradaranya pengen dia ini nih artis film panas ini teman-teman buat meranin. Sempet diprotes, sampai sempet demo waktu itu di Mesir karena kayak nggak setuju gitu loh dia yang meranin gitu. Masa Robi'ah Adawiyah perempuan suci seperti itu yang merankan perempuan kayak gitu kan. Akhirnya mereka tetap aja, tapinya produser sama sutradaranya dia bilang enggak, ini emang dia yang paling pas dah. Dia kalau nangis pura-pura nangisnya pinter dah, dia kalau ketawa pura-pura ketawanya juga paling pinter dah gitu. Jadi dia tuh yang paling bagus gitu meranin. Dipilihlah jadi pemeran Robi'ah Al-Adawiyah. Dia pun syuting. Nah kan meranin Robi'ah ya, ada sholat namanya Robi'ah. Masa Robi'atul Adawiyah nggak sholat? Ada ibadah malam, ada sholawatan, ada cinta sama Nabi Muhammad. Teman-teman sekalian, Robi'atul Adawiyah tuh salah satu dari perempuan juara dalam cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan salah, walaupun yang banyak ditonjolkan adalah urusan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad juga nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Nggak kurang-kurang cintanya sama Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satunya, Robi'atul Adawiyah itu memutuskan untuk baca sholawat setiap harinya 25.000 kali. Bersama dengan ibadah yang lain, bukan cuma sholawatan ya. Ibadah yang lain dia punya banyak, sholawatannya juga banyak. Sampai ketika orang tahu bahwa sholawatannya Robi'ah Adawiyah segitu banyak, mereka bilang, "Tuan, ngapain wahai Robi'ah Sayyidah, ngapain kamu baca sholawatan segitu banyak? Tanpa sholawatan itu aja kamu udah bakalannya masuk surga tiap malam 1000 rakaat. Tiap malam Robi'ah Adawiyah 1000 rakaat." Jadi mereka bilang, ngapain kamu bersolawat segitu banyaknya gitu? Mau masuk surga nggak usah pakai sholawatan banyak-banyak, udah pasti pintu surga terbuka lebar untukmu, Tuhan. Nggak usah pakai sholawatan banyak-banyak, udah pasti engkau terhindar dari api neraka. Robi'ah Adawiyah bilang, dia bilang, saya tuh baca sholawatan banyak bukan karena takut neraka, nggak karena ngarep surga. Terus kenapa, Tuhan? Saya kepengen jadi umat perempuan yang nama saya dipanggil Nabi Muhammad. Saya tuh kepengen saya jadi seseorang yang dikenali sama Nabi Muhammad. Jadi saya banyak baca sholawatan ini bukan karena ngarep surga, bukan karena takut neraka, tapi lagi cari muka di hadapan Nabi Muhammad. Bu, bagaimana urusan cari mukamu nih? Kalau ada orang yang kamu mau cari muka, nggak usah sama pejabat, nggak usah sama pengusaha. Cari muka di hadapan Nabi Muhammad. Di dunia ini nih, kerjain apa aja, niatin cari muka di hadapan Nabi, biar Nabi kenalin saya. Ini yang saya kerjain nih saat ini dan dari kemarinan, mudah-mudahan juga sampai nanti-nanti. Saya ngajar kesana kemari, saya ceritain tentang Nabi Muhammad kesana kemari. Menurutmu saya lagi ngapain? Ini lagi cari muka, teman-teman. Siapa tahu gitu nabinya jadi mau kenal gitu, mahali-mahali terus ini kemana-mana bawa cerita saya nih.
Di kemana-mana ceritain tentang saya gitu. Siapa tahu ntar di hari akhirat jadinya nabinya udah kenal gitu, nih dia nih Halim terus gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama saya, Nabi berkenan tolong saya. Kamu cari muka juga dong Nabi Muhammad alaihissalam. Sehingga sekalian, Rabi'ah Adawiyah baca salawatan banyak. Dan Rabi'atul Adawiyah itu salah satu ucapan yang terkenal tentang Nabi Muhammad. Beliau bilang, saya tuh kalau lagi denger cerita ada orang nyuguin makanan menabi, saya iri banget, kepengen saya jadi orang yang makan bareng Nabi. Wahai Rabi'ah, bukan jadi yang nyuguin makanan menabi. Wahai Rabi'ah, bukan, lebih dari itu, kata Rabi'ah. Oh, jadi makanannya ya Rabi'ah yang masuk mulut Nabi? Bukan juga, lebih dari itu, kata Rabi'ah. Terus jadi apa lagi Rabi'ah? Jadi mangkoknya, jadi sendoknya yang nyampein makanan ke mulut Nabi Muhammad? Bukan, kata Rabi'ah. Terus jadi kayu bakarnya. Saya berharap jadi kayu bakarnya yang habis jadi abu tak bersisa, dibakar demi untuk memanaskan makanan, mematangkan makanan yang akan bisa dimakan oleh Nabi Muhammad. Cinta Rabi'ah Adawiyah diperankan sama artis ini tadi, pura-pura cinta sama Nabi, pura-pura bersolawat sama Nabi Muhammad, pura-pura merindukan Nabi Muhammad, pura-pura nangis karena kangen sama Nabi Muhammad, pura-pura teman-teman, pura-pura. Satu hari habis selesai ini filmnya, belum masa penayangan, dia udah ditawarin film lain. Dia pun kemudian memerankan adegan film lain, dan itu filmnya balik lagi film-film yang kayak dulu-dulu, film tentang perempuan-perempuan yang kayak gitu ya. Saya nggak tahu tuh apa jadi pelakor kayak apa jadi apa gitu, nggak paham saya. Pokoknya ada film lain yang dia perankan. Hari terakhir syuting, hari itu dia udah siap-siap, udah mandi, udah cakep gitu ya. Dia telepon, zaman itu masih pakai telepon yang kering tuh, yang muter tuh. Dia telepon sama supirnya, dia bilang, "Ana jahizul hin, saya udah siap nih sekarang, jemput saya." Baik tuan, tutup. Dia kemudian nungguin supirnya, dia dudukan di sofa. Nggak tahu gimana ceritanya, dia lagi dudukan di sofa itu dia ketiduran. Dalam tidurnya dia lihat ada yang datang buka pintu. Orang itu kemudian buka lemarinya dia yang isinya ada spray di situ. Dia ambil bagian atas spray, kebetulan warnanya hijau. Dia kemudian deketin si artis tadi ini, ditutupin kemudian badannya pakai selimut itu, pakai spray itu tadi. Terus habis itu dia bilang gitu, "Jangan gini dong, jangan buka-bukaan gini dong, tutup yang rapat auratmu." Si artis tadi itu tanya gitu, "Siapa engkau?" Dia bilang, "Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap dapat bersama denganmu. Karenanya yang benar tutup auratmu." Kebangun orang itu, artis tadi ini kebangun, dia langsung deketi lemari, dia buka lemari itu, dia lihat ada spray hijau pas di urutan paling atas. Dia ambil spray itu, dia pakai nutupin badannya sampai ke kepalanya juga, dia pakai kerebongan spray. Dia kemudian keluar ketika supir itu udah datang dan klakson dia. Dia masuk ke mobil tersebut masih dengan pakai spray. Dia bilang, "Tolong bawakan saja saya ke ulama siapapun yang kamu kenal." Supirnya tinggal bingung aja, dia nungguin, ngeliatin nih tuannya, madamnya tiba-tiba masuk pakai spray. Heran aja,
Tuhan. Habis itu lebih kaget lagi, bawakan saya ke ulama siapapun yang kamu kenal, antar saya ke ulama siapapun yang kamu kenal. Baik Tuhan. Dia bawa ke Syekh Sya'rawi alaihi ridwanallah, masih hidupnya Syekh Sya'rawi, ulama paling terkemuka di kota Mesir pada masa itu teman-teman. Saya banyak dengerin kajian beliau ya, ahli tafsir terkemuka Syekh Sya'rawi. Kitab-kitabnya, buku-bukunya yang beliau tulis, nah itu menjadi salah satu dari buku-buku favorit saya. Syekh Sya'rawi, dia datang, ting tong, subhanallah, yang buka kebetulannya Syekh Sya'rawi sendiri. Dibuka sama Syekh Sya'rawi, heran, di depannya ada seorang perempuan make upan lengkap tapi pakai spray. Dan Syekh Sya'rawi tentu aja nggak kenal siapa perempuan ini. Syekh Sya'rawi tanya, siapa kamu? Dia bilang, Syekh, tolong saya adalah hamba Allah yang kabur dari Allah dan sekarang ingin kembali kepadanya. Bawakan saya segera menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sya'rawi kemudian dia bertamu, maksudnya duduk di ruang tamunya Syekh Sya'rawi, dia cerita pada Syekh Sya'rawi segala macam halnya, terus dia mohon petunjuk pada Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi bilang, kalau gitu batalkan film kamu yang terakhir itu, gitu ya, dan kemudian pasti itu kan ada dendanya apa segala macam, bayar dendanya dengan uang kamu itu, insya Allah yang sisa adalah uang yang halal, gitu kan. Nah sesudahnya kamu, karena dia ada usaha-usaha yang lain juga, pakai uangmu yang halal, katanya Syekh Sya'rawi, pergi berangkat ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi umrah sana. Dia pun langsung tuh hari itu juga dia batalin kontraknya, tinggal satu scene teman-teman, tinggal satu bagian terakhir dibatalin semuanya. Habis itu dia siap-siap, dia berangkat ke Mekah, dia berangkat ke Madinah. Katanya Ustazah Iman yang cerita-cerita ini teman-teman saya sekalian, Ustazah Iman bilang itu dia bilang orangnya itu semua stasiun televisi waktu itu menayangkan tentang gugatan kepada dia, tentang semua kemarahan produser, sutradara gitu ya, rumah film, semuanya tuh pada marah-marah sama dia karena dia membatalkan filmnya gitu kan. Orangnya yang dituntut nih, dituntut sama sutradara, dituntut sama perfilman segala macam, orangnya lagi ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak urusan sama urusan dunianya, dia lagi ngadep Nabi Muhammad, dia lagi bilang assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Saya datang padamu wahai Rasul, sebagaimana engkau telah datang padaku wahai Rasul, maka terimalah aku wahai Rasul. Teman-teman saya sekalian, buah dari keberpura-puraan. Maka kalau kamu merasa hatimu belum ngerti cinta sama Nabi Muhammad, berpura-puralah, sehingga siapa tahu pura-puramu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kamu berpura-pura sampai jadi lupa bahwa kamu sedang berpura-pura, sehingga hatimu tahu-tahu sudah merasa cinta, kenal rasa kepada Nabi Muhammad alaihissalam.